Ya, burung cuit. Apa yang kamu tanya, saudaraku? Dari tadi minta naik terus. Ya, terima kasih kakak udah berikan kesempatan buat saya buat naik mengikuti live kakak karena saya dari tadi ingin sekali naik ini. Mm-mm. Maaf sebelumnya kakak, saya berterima kasih, sangat bangga dengan kakak yang sudah diciptakan dengan sangat sempurna. Nah, Mm-mm. yang ingin saya tanyakan di sini kakak, saya semenjak dari tadi, Nggak kedengaran suaranya di jeda itu live-nya. Jangan sambil buka aplikasi, Pak. baik siap siap siap. Mm-mm. Ini kakak Ya, yang silakan, Bang saya, Cuit. Waduh, itu dijeda lagi. Jangan buka aplikasi selain TikTok, Pak. Jangan oh keluar. ya ya ya, oke. Maaf ya kakak ya. Eh, ini kakak yang saya ingin bertanya ini, siapa itu Yesus kakak? Oke, silakan. Dijawab saja, Ah, ah, teman-teman. Siapa itu Tuhan Yesus? Ini saja, singkat aja jawabannya. Ini sudah ada di layar saya. Yesus adalah Allah. ya, makasih kakak. Itu pertanyaan saya kakak ya. Yang lebih saya ingin tanyakan lagi kakak itu, kalau misalnya, kalau Tuhan Yesus itu dia sebagai Tuhan, terus yang Tuhan di atas Yesus yang menciptakan Yesus itu siapa kakak? Silakan, Kak Maria. Oke, tadi kayaknya saya udah jelasin ya mengenai echad itu ya. Jadi gini, Pak Burung Cuit, saat Yesua lahir ke dunia ya, bukan berarti dia diciptakan, tapi dia hadir. Nah, sama seperti sekinahnya atau hadiratnya diam di dalam bait Elohim atau bait Tuhan. Di sana ada sekinah. Nah, jangan Bapak tanya, nanti Sekinah itu siapa yang ciptakan? Yang tinggal di dalam bait Elohim atau bait Tuhan. Yaitu dirinya. Dia yang mengosongkan diri. Itu ditulis dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yesua mengosongkan diri dan mengambil rupa seperti hamba. Yesua itu ada di dalam perjanjian lama. Makanya di dalam perjanjian lama, Bereshit bara Elohim. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 ya, itu sebanding dengan Yohanes 1 ayat 1. Itu sepadan. Jadi kalau Bapak Burung Cuy tanya, Yesua itu diciptakan. Oh bukan, Yesua bukan diciptakan, tapi datang dan mengosongkan diri sebagai hamba untuk mengambil rupa ya, menjadi manusia untuk menebus manusia. Inilah yang dikatakan berkat dari Melkisedek. Di mana berkat Melkisedek, dia memberkati Abraham dulu, baru memberkati Elohim, baru ata Adonai. Baru dia memberkati Abraham dulu, baru dia menyatakan baruk ata Adonai. Nah ini artinya apa? Bahwa Elohim harus datang merendahkan diri dan melayani manusia. Makanya Yesus katakan apa? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani manusia. Itulah yang dikatakan bahwa Masiah datang sesuai dengan berkat Melkisedek. Dan berkat Melkisedek diucapkan 9 kali di dalam perjanjian baru. Inilah kenapa Yesua harus datang dalam rupa anak manusia. Gitu. Iya iya iya. Oh iya, maaf kakak ya. Ini saya, pokoknya agak bingung lah kakak. Kalau dijawab macam gimana ya? Panjang sekali ya. Jadi gini kakak, saya berikan contoh sini begini kakak. Kalau misalnya kakak Mikana ini diciptakan sama siapa kakak? Sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Hmm. Kalau kakak diciptakan sama Tuhan Yesus,
Terus yang menciptakan Tuhan Yesus ini siapa dong? Itu yang bikin saya bingung itu dengan pernyataan yang kakak ngomong di bawah tadi ya, kakak yang siapa, kakak ahli bidat ini ya. Jadi misal macam Tidak ada yang menciptakan Tuhan Yesus. Dialah pencipta segala sesuatu. Dialah yang awal dan akhir. Tidak ada Allah selain daripada Dia. Allah itu tidak ada yang menciptakan. Dia sudah ada sejak dalam kekekalan. Paham sudah ya? Gimana ya? Macam saya balik bingung kakak ya. Maksudnya Kamu gini kan? gini, Pak Burung. Pak Burung, kamu itu seperti orang yang kebingungan dalam konsep Bukan kelahiran. bingung. Dia nggak terima Tuhan Yesus itu Allah dan maha pencipta. Gitu saja sudah clear ya. Nah begitu burung cuit. Yang jelas gini, Tuhan Yesus itu maha kuasa, makanya dia bisa datang dalam rupa manusia, bisa hadir ke dalam diri Bunda Maria. Kalau dia nggak maha kuasa, nggak bisa hadir, nggak bisa menyatakan diri. Makanya agama-agama pagan ya, agama pagan dari dulu dia secapek-capek apapun menyembah Tuhannya siang dan malam, Tuhannya nggak pernah nyahut. Dia mau berseru kepada Tuhannya nggak pernah nyahut karena nggak ada. Tetapi Tuhan Yesus itu Tuhan yang nyata, hidup dan berkuasa. Makanya barang siapapun yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, dia akan menjawab saudaraku ya. Bahkan ketika ada seseorang yang menyatakan, Tuhan siapakah engkau? Tolong tunjukkan dirimu kepadaku. Padahal dia nggak menyebutkan Tuhan Yesus, hanya dia sebut Tuhan. Siapakah engkau yang maha kuasa? Dia hadir loh, Tuhan Yesus yang hadir. Karena apa? Hanya dia satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang artinya tidak ada siapapun yang benar selain Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Ya. Itu saudaraku, kamu sebenarnya nggak bingung, cuman nggak mau terima kalau Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa dan pencipta. Karena dia pencipta, makanya dia bisa hadir ke dalam ciptaannya, menunjukkan bahwa dia adalah yang maha kuasa, menunjukkan betapa besarnya kasihnya kepada kita. Sebab kita manusia ini berdosa. Nah, kalau Tuhan Yesus datang dalam keadaan yang sesungguhnya, di diri kita ini langsung terbakar, atau jangankan diri kita, bumi ini hangus saudaraku. Kalau Tuhan Yesus datang dalam keadaan yang sesungguhnya, bumi hangus, bumi yang kita pijak ini hangus, hancur lebur. Tetapi karena begitu besar cinta kasihnya, dia bisa datang supaya kita bisa menghampiri Tuhan yang maha kuasa itu. Dia datang dalam rupa manusia. Makanya Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan, Allah yang benar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang penuh kasih, penuh cinta. Bahkan dia rela menebus kita dari kutuk kematian kekal supaya kita hidup. Karena nggak ada yang bisa menebus manusia dari hukumnya sendiri selain Tuhan itu sendiri ya. Seperti saudaraku. Kak, terakhir maaf kakak ya. Berarti kakak Tuhan Yesus bukan utusan Allah begitu? Bukan, Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Oh iya begitu ya. Iya, karena Bapa dan Yesus itu satu. Bapa menyatakan dirinya, Bapa menyatakan dirinya itu melalui firman-Nya. Firman-Nya itu adalah dia sendiri. Oke, aku silakan kakak tambahin dikit. Ya, mengenai utusan. Kayaknya dia ini masalah utusan. Kalau kamu membahas mengenai utusan, berarti Yesus bukan utusan. Nah, di sini permasalahan perbedaan pola pikir Ibrani dan Helenis. Saat dikatakan Yesus itu utusan karena ada yang mengutus. Nah, kalau pola pikir Helenis, yang diutus itu ada yang lebih rendah daripada yang mengutus. Itu pikiran Helenis. Tapi kalau kamu berpikir secara Ibrani, utusan dan yang mengutus itu bisa satu orang yang sama. Nah, ini kejadiannya kapan? Inilah terjadi saat pengikatan ketubot atau janji pernikahan dalam tradisi Yahudi. Nah, Yesua saat ini dikatakan sedang apa? Sedang mengikatkan ketubot antara manusia dengan Elohim, mengikatkan perjanjian nikah. Itu artinya antara manusia dengan Elohim, bahwa kita adalah pengantinnya nanti di Kalvari. Makanya dia katakan apa? Aku akan mempersiapkan tempat untuk kamu di dalam kerajaanku, di rumah Bapakku. Nah, jadi konsep utusanmu berbeda dengan konsep utusannya orang Yahudi. Karena di dalam pemahaman Judaism itu sudah jelas.
Yang mengutus dan yang diutus itu bisa menjadi satu orang yang sama. Tapi ini hanya berbicara mengenai peran. Nah, jadi yang berbicara hanya mengenai peran, tapi oknum yang bermain itu bisa satu orang. Oke, Gitu. makasih Kak. Makasih udah. Oke, ya. Yang penting. Ya, makasih saudaraku burung cuit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, tepuk tangan buat burung cuit yang manis dan cakap. Tuhan Yesus mengasihimu saudaraku.